Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bikin video atau konten yang menjelaskan tentang porositas rambut, terutama untuk rambut yang high porosity. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video. Di video yang sebelumnya, video yang ini, aku menjelaskan tentang porositas rambut. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung apa sih porositas rambut itu, mending kalian nonton dulu video yang ini. Karena di video yang ini aku udah ngejelasin secara lengkap ya tentang porositas rambut. Masih banyak banget dari kalian yang pengen aku bikin video khusus tentang rambut yang high porosity teman-teman. Di video ini aku akan menjelaskan tentang rambut high porosity itu kayak lebih realnya aja, supaya teman-teman lebih gampang untuk tahu apakah rambut kalian itu termasuk yang high porosity atau tidak. Oke teman-teman, aku rasa udah cukup ya untuk basa-basinya. Dan sekarang kita langsung aja ke videonya. Apa sih porositas rambut itu? Jadi aku akan mulai menjelaskan dari porositas rambut dulu, sekedar untuk mengingatkan kalian ya teman-teman, biar nggak bingung. Porositas rambut adalah bagaimana kutikula itu bisa menyerap dan mempertahankan kelembapan di dalam pori-porinya. Jadi di rambut kita ini, di batang rambut ini, setiap helainya itu ada pori-pori rambutnya teman-teman, dan dia juga ada kutikulanya. Dan kutikula yang ada di rambut kita inilah yang akan menentukan apakah rambut kita itu jenisnya low porosity atau high atau yang normal. Dan untuk rambut yang high porosity, dia itu memiliki kutikula yang terbuka. Jadi di batang rambut kita ini, di satu helainya itu terdapat kutikula rambut, dan kutikula rambut yang high porosity itu terbuka. Air yang masuk ke dalam rambut kita ini dia gampang banget masuk karena kutikulanya terbuka. Jadi dia gampang masuk. Tapi dia juga gampang keluar. Kenapa? Karena kutikulanya terbuka. Jadi di sini kalian udah tahu ya bahwa rambut yang high porosity memiliki kutikula yang terbuka, sehingga kelembapan atau air yang masuk ke dalam rambut kalian itu gampang banget masuk dan gampang banget keluar. Oke. Nah, karena kutikula yang terbuka itu, akhirnya rambut high porosity memiliki ciri-ciri yang terlihat lebih nyata gitu ya, dibanding dengan porositas yang lain seperti low porosity ataupun normal. Sekarang apa sih ciri-ciri dari rambut yang high porosity? Di sini aku tidak akan menceritakan atau membahas ciri-ciri yang susah untuk kalian terka-terka ya teman-teman. Jadi aku akan menjelaskan ciri-ciri yang lebih gampang untuk kalian amati, kayak bener-bener real banget gitu loh ciri-cirinya. Dan kalau kalian memang punya ciri-ciri yang seperti ini, kemungkinan besar rambut kalian adalah high porosity. Sekarang apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama adalah rambutnya kalau dilihat secara mata kayak gini, rambutnya terlihat kusam dan tidak berkilau. Jadi penyebab dari rambutnya terlihat kusam dan tidak berkilau adalah karena kutikula yang terbuka tadi. Dan karena kutikula yang terbuka itu, dia itu tidak bisa, kalau terpantul dengan cahaya matahari itu tidak bisa terlihat berkilau teman-teman. Lebih tepatnya karena kutikula yang terbuka, cahaya memantul secara tidak rata sehingga membuat rambut menjadi kusam dan tidak berkilau. Kemudian yang kedua adalah rambut terasa kasar jika dipegang. Kalau kalian megang rambut kalian satu helai aja, kalian ambil satu helai rambut kalian dan kalian pegang. Kalian pegangnya kalian naik turun ya. Jadi kayak rambutnya diturunkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan. Dan kalau rambut itu terasa kasar, kayak ada gerenjel-gerenjel di rambut kalian, itu kemungkinan besar rambut kalian adalah rambut yang high porosity, karena ada kutikula yang terbuka. Jadi kutikula rambutnya itu kan terbuka ya, dan kalau kutikula terbuka itu kalau kita sentuh dia itu kerasa gitu teman-teman, terasa kutikula yang terbuka tadi. Dan itulah kenapa penyebab rambut terasa kasar adalah karena itu. Selanjutnya, dan ini yang bener-bener kayak aku merasa yakin 99% bahwa rambut kalian itu adalah rambut yang high porosity jika kalian sudah tahu tentang ciri-ciri yang akan aku sebutkan ini, yaitu seberapa cepat keringnya rambut kalian. Kalau rambut kalian itu kering kurang lebih selama 2 jam, kayak 2 jam kurang itu rambut kalian
udah kering, kemungkinan besar rambut kalian adalah rambut yang high porosity. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang, rambut kalian itu kutikulanya terbuka. Rambut yang kutikula terbuka, ketika kalian keramas, rambut masuk gampang banget masuk. Jadi rambutnya gampang banget basahnya. Jadi kalau kalian ngebasahin rambut kalian tuh kayak bener-bener cepet banget basahnya, karena airnya tuh gampang masuk ke dalam pori-pori rambut kalian, ke dalam batang rambut kalian. Tapi keringnya juga cepet banget, jadi kayak kurang dari 2 jam atau kurang lebih 2 jam itu rambut kalian udah kering. Itu biasanya rambut kalian adalah rambut yang high porosity. Untuk rambut yang low porosity itu lama banget keringnya teman-teman. Jadi untuk rambut yang low porosity itu biasanya lebih dari 8 jam atau kurang lebih 8 jam itu rambutnya baru kering. Untuk rambutnya normal sendiri itu kurang lebih selama 3-4 jam gitu teman-teman. Ada yang pernah nanya sama aku, rambut aku tipenya apa ya? Rambut aku kasar, kalau dipegang kasar, terus kalau dilihat juga kelihatan kusam, dia nggak kelihatan rusak lah rambutnya ya. Kalau ciri-ciri rambut yang high porosity itu seperti rambut yang rusak teman-teman, kasar dan kelihatan nggak berkilau, nggak sehat gitu. Tapi dia keringnya kurang lebih 3 jam udah kering, dan kemungkinan besar rambut untuk yang seperti ini adalah rambut yang normal to high porosity. Jadi rambut kalian itu kemungkinan besar ya normal tapi high porosity gitu ya, bukan ke yang low-nya. Untuk rambut yang high porosity itu cukup tricky ya untuk memilih produk-produk untuk perawatan mereka, karena rambut mereka itu kan kutikulanya terbuka, jadi pori-porinya itu banyak celah-celah gitu di dalam batang rambutnya, dan itulah yang menyebabkan tidak semua produk perawatan itu akan manjur atau ngefek di rambut yang high porosity. Kalian perlu produk perawatan itu yang memang khusus untuk rambut yang high porosity. Nah, sekarang pasti pertanyaan kalian adalah produknya apa nih Kak untuk rambut yang high porosity? Oke, jadi aku udah belajar tentang ini ya, kayak tentang rambut high porosity dan produk-produk yang kalian perlukan ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget, kayak ada banyak blog yang menceritakan atau menjelaskan tentang rambut high porosity itu butuhnya ini, ada yang ini. Jadi sebenarnya setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk merawat rambut mereka. Misalnya aku punya rambut yang high porosity dan si B juga punya rambut yang high porosity, tapi kita berdua itu punya cara perawatan atau produk perawatan yang berbeda teman-teman. Jadi nggak mesti sama gitu loh. Jadi yang aku sebutkan ke kalian ini atau yang aku jelaskan ke kalian ini hanyalah sebagai inspirasi kalian aja. Jadi kayak kalian ada pandangan lah ya untuk bagaimana merawat rambut kalian. Belum tentu yang aku sebutin ini kalian juga harus punya produk ini dan persis kayak gini, dan cara perawatannya juga persis gitu. Kalian bisa mencoba-coba sendiri. Minimal kalian sudah tahu kalau rambut kalian adalah rambut yang high porosity, dan rambut yang high porosity itu kutikulanya terbuka. Jadi dia perlu kelembapan gitu teman-teman, dan karena dia perlu kelembapan jadi kalian lebih fokus untuk mencari produk-produk yang memang dia melembabkan. Jadi intinya video ini dibikin adalah supaya teman-teman yang rambutnya high porosity punya pandangan untuk merawat rambut kalian yang tipenya adalah high porosity. Jadi tidak perlu sama persis seperti yang aku bilang gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang produk-produk apa yang cocok untuk rambut yang high porosity. Yang pertama adalah gunakan shampoo yang non sulfate. Karena rambut yang high porosity itu adalah rambut yang rusak dan dia itu udah kasar, rambutnya susah diatur, kayak bener-bener rambut yang rentan banget akan kerusakan. Karena bukan lagi rentan, tapi itu adalah rambut yang rusak ya. Ciri-ciri rambut yang rusak itu sama seperti ciri-ciri rambut yang high porosity. Jadi kalian perlu hati-hati dalam memilih shampoo. Lebih baik, aku saranin, lebih baik kalian memilih shampoo yang natural, yang tidak menggunakan sulfate yang kuat untuk membersihkan rambut kalian. Yang kedua adalah sebaiknya kalian menggunakan produk-produk yang memiliki tekstur itu yang super creamy, yang kental, yang padat, yang kaya akan nutrisi teman-teman. Kenapa? Karena rambut yang high porosity itu memerlukan kelembapan yang sangat banyak. Jadi batang rambut kalian itu tidak mampu untuk
mempertahankan kelembapan. Jadi kalau kalian pilih produk yang produknya itu banyak mengandung air, dia akan lewat aja di rambut kalian. Dia tidak akan bisa menyimpan nutrisi-nutrisi itu yang sifatnya cair ya teman-teman. Semakin tinggi porositas rambut kalian, maka akan semakin creamy tekstur atau produk yang kalian perlukan. Dan yang perlu kalian perhatikan dan kalian garis bawahi, ini kalian kalau perlu catat ya di catatan kalian atau di otak kalian, bahwa rambut yang high porosity itu memerlukan kelembapan yang banyak. Jadi yang kalian perlukan adalah moisture, moisture, moisture. 3 kata ini, kelembapan, kelembapan, kelembapan. Moisture itu kelembapannya kayak moisturizer. Jadi yang kalian perlukan adalah lembab, lembab, dan lembab. Rambut kalian perlu kelembapan yang sangat banyak. Itu intinya untuk rambut yang high porosity. Semakin tinggi porositas rambutmu, maka semakin banyak kelembapan yang kalian perlukan di rambut kalian. Teman-teman bingung produknya apa dong Kak untuk rambut yang kaya akan nutrisi dan yang teksturnya kental ya. Jadi teman-teman bisa cari produk-produk yang ada label deep conditioning. Ya, ini perlu kalian perhatikan bahwa produk-produk dengan label deep conditioning itu biasanya bagus untuk rambut yang high porosity. Karena produk yang ada label deep conditioning itu biasanya dia teksturnya tuh yang bener-bener yang kayak mentega, yang bener-bener kental ya, kayak buttery gitu teman-teman teksturnya, dan itu kaya banget akan nutrisi. Kalian bisa search ya di Google kayak berbagai macam, misalnya deep conditioning product, nanti bakal keluar banyak banget produk-produk. Contohnya ada di sini, aku akan kasih sedikit contoh nama produknya ada di sini ya. Kalian bisa pilih sendiri produknya apa, karena jujur aja aku sendiri belum nyobain produk-produk ini. Dan karena rambut aku low porosity, jadi jujur aja aku tidak memerlukan deep conditioning yang seperti ini, karena akan bikin rambutku jadi terlalu lembab teman-teman, dan tidak bagus malah hasilnya gitu. Yang selanjutnya, dan sorry banget aku ganti baju karena sebenarnya ini hari kedua setelah aku bikin video yang tadi ya teman-teman. So ya, sekarang aku lanjut. Yang kedua adalah kalian bisa mulai menerapkan pre-poo dalam treatment kalian. Apa sih pre-poo itu? Jadi pre-poo itu singkatan dari prepping shampoo. Dalam bahasa Indonesia itu prepare sebelum kalian shampooan. Kalian mempersiapkan rambut kalian sebelum kalian keramas. Itulah teknik pre-poo. Dan kenapa high porosity memerlukan atau sebaiknya menerapkan pre-poo ini? Karena ketika kalian nanti keramas, itu kelembapan yang ada di rambut kalian itu tidak benar-benar hilang teman-teman. Jadi tujuan dari teknik pre-poo ini adalah untuk menjaga kelembapan di rambut kalian, supaya ketika kalian keramas, kelembapannya itu tidak benar-benar hilang. Terus produknya apa untuk digunakan dalam treatment pre-poo ini? Jadi kalau kalian mau menerapkan teknik pre-poo, produk yang digunakan itu juga ada, sebenarnya ada produk khusus ya untuk pre-poo. Dan produk ini biasanya itu teksturnya seperti butter atau balm. Balm itu kayak balsam gitu loh. Jadi dia memang teksturnya tuh padat teman-teman, karena biasanya yang memerlukan teknik pre-poo ini atau yang memerlukan produk-produk pre-poo ini adalah rambut dengan tipe yang high porosity. Untuk produknya apa aja, kalian bisa coba ini di sini seperti tadi ya. Aku sendiri belum pernah nyobain produk-produk ini karena untuk aku sendiri pemilik rambut yang low porosity, aku tidak memerlukan pre-poo seperti ini karena akan membuat rambutku jadi lembab banget. Jadi aku sendiri tidak pernah mencoba produk-produk ini. Dan kalau kalian bingung misalnya mau nyari produknya apa sih gitu kan, kalian bisa nyari produk yang ada label pre-poo-nya. Jadi ada banyak banget juga brand-brand di luar sana yang menggunakan label pre-poo, yang memang dia itu dirancang khusus atau diracik khusus untuk pre-poo teman-teman. Produk-produk ini pun sebenarnya juga gak gampang dicari, terutama di Indonesia, karena masih belum banyak brand-brand lokal atau brand-brand yang ada di Indonesia itu yang memang dikhususkan untuk rambut keriting. Kalaupun kalian kesulitan untuk mencari produk dengan label pre-poo ini karena dia agak susah ya nyarinya, terutama di Indonesia, kalian bisa
pakai produk apa aja sih, misalnya kayak masker gitu, kalian juga bisa hair mask, itu menurut aku juga bisa, asalkan memang dia itu mempunyai kandungan yang bener-bener rich, mempunyai tekstur yang padat, yang super creamy, yang dia itu bener-bener bisa melembabkan dengan sangat baik di rambut kalian yang tipenya adalah high porosity. Kalau kalian menggunakan produk untuk Pripu ini dan produk yang kalian pakai adalah yang mengandung banyak air, itu tidak cocok ya teman-teman untuk Pripu, karena kayak percuma gitu loh kalian prepare rambut kalian sebelum shampooan dengan menggunakan produk yang banyak mengandung air. Itu tidak akan ngefek untuk rambut kalian yang tipenya high porosity. Yang selanjutnya, kalian mulai bisa menerapkan hair sealant treatment, dan ini adalah treatment paling akhir dalam kalian melakukan treatment rambut ya. Jadi ini tuh perawatan yang dia ada di bagian paling akhir, yaitu hair sealant treatment. Dan hair sealant treatment ini adalah treatment ketika kalian melapisi rambut kalian dengan menggunakan produk yang dia itu bertekstur minyak atau oil. Jadi nanti di setiap batang rambut kalian itu akan dilapisi dengan produk yang dia itu mengandung minyak, dan tujuannya adalah untuk mengunci kelembapan yang ada di batang rambut kalian. Jadi kalau kalian tadi udah prepare dengan menggunakan produk-produk Pripu, terus kalian keramas dengan shampoo yang non sulfate, kemudian kalian pakai conditioner, terus kalian juga hair mask, atau kalian treatment apapun yang kalian pakai, dan yang terakhir kalian menggunakan hair sealant, dimana hair sealant ini akan mengunci semua kelembapan yang tadi kalian udah masukkan ke dalam batang rambut kalian. Kenapa rambut yang high porosity memerlukan hair sealant treatment? Karena udah seperti yang aku jelaskan di awal, bahwa rambut yang high porosity itu kutikulanya terbuka, jadi airnya gampang masuk dan gampang keluar. Tapi kalau tadi pintu atau kutikula tadi ini dilapisi dengan menggunakan minyak atau oil, maka rambut kalian itu akan terkunci gitu loh. Jadi kutikulanya dia akan terkunci, sehingga kelembapan atau air-air yang tadi itu tidak akan mudah keluar dari rambut kalian. Jadi dia tidak mudah keluar melewati kutikula teman-teman. Jadi itu fungsi dari hair sealant, dia mengunci kelembapan yang ada di batang rambut kalian. Kalaupun kalian menerapkan treatment ini secara rutin dan secara berkala gitu ya, secara rutin, maka rambut kalian itu bisa menjadi sehat. Kalau kalian cuma pakainya jarang-jarang, ya pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi kalian memerlukan waktu juga untuk memang menyehatkan rambut kalian atau membuat kutikula kalian itu tidak lagi terbuka ya. Yang selanjutnya, dan jujur aja ini aku ragu-ragu mau masukin ke sini, kayak mau masukin untuk rambut yang high porosity, karena ini menjadi perdebatan para content creator yang dia memang untuk rambut gitu ya. Jadi content creator khusus rambut itu memperdebatkan hal ini, karena beberapa kelompok menyebutkan bahwa ini adalah hal yang penting, tapi beberapa kelompok juga mempeributkan bahwa ini sebenarnya tidak ada gitu ya. Jadi kalau kalian bingung, aku sebutkan aja, ini adalah protein treatment. Jadi protein treatment ini sendiri adalah dia treatment yang dia itu memasukkan protein ke dalam rambut kalian, dan ada banyak banget produk yang dia itu mengandung protein. Kita tahu bahwa protein itu sangat baik ya untuk rambut kita, dan memang semua rambut memerlukan protein, karena dari protein ini sendiri yang akan membuat rambut kita tuh menjadi bagus, menjadi berkilau, dan menjadi lembut gitu ya. Tapi beberapa orang memperdebatkan tentang treatment atau protein treatment ini sendiri, karena beberapa orang mengatakan bahwa kalau kalian menggunakan terlalu banyak protein treatment, kayak treatment yang mengandung protein, rambut kalian itu akan menjadi rusak. Kalian akan mengalami protein overload, di mana protein overload ini adalah rambut kalian kelebihan banyak protein. Jadi proteinnya itu terlalu banyak, sehingga menyebabkan rambut kalian menjadi kasar, mudah patah, dan juga
jadi rusak lah, intinya itu ciri-ciri rambutnya rusak. Jadi kalau kelebihan protein maka rambut kalian itu menjadi rusak. Tapi beberapa kelompok menyebutkan bahwa kelebihan protein itu tidak ada, itu hanya suatu produk industri supaya kita beli banyak produk gitu ya. Jadi aku sendiri juga masih belum berani untuk merekomendasikan kalian untuk treatment yang kayak protein treatment ya, karena ini masih menjadi perdebatan, dan aku sendiri juga jujur aja nggak tahu apakah sebenarnya protein overload itu ada atau tidak. Tapi suami aku mengalami sendiri ya. Suami aku tuh tipe rambutnya adalah rambut yang high porosity, dan aku sendiri rambutnya adalah low porosity. Dan suami aku melakukan suatu treatment yang dia itu melakukan secara terus menerus. Jadi awalnya treatment ini bagus banget buat dia, dimana dia menggunakan suatu produk, dan produk ini bagus banget. Awal pakainya tuh lembut, bagus, dan bagus lah pokoknya. Tapi dia melakukan ini terus menerus, jadi kayak setiap hari dia melakukan treatment ini setiap hari, dimana akhirnya rambutnya dia malah jadi kasar, jadi kayak kasar banget, jadi gampang patah, kayak rambutnya tuh gampang patah, dan itu seperti kondisi rambut yang rusak teman-teman. Dan aku sendiri kayak mikir, apakah ini protein overload yang diomongkan orang-orang, karena aku pun sendiri juga bingung gitu loh, kok ada kejadian yang seperti ini. Jadi jujur aja aku sendiri mengasumsikan bahwa yang dialami suami aku itu adalah protein overload gitu. Dan cara mengatasi protein overload ini adalah dengan menggunakan moisture atau produk-produk yang lembab. Jadi kalau kalian melakukan protein treatment itu harus diimbangi dengan kelembapan, karena protein treatment dan juga produk-produk yang melembabkan seperti kondisioner itu berbeda. Jadi dua produk ini adalah berbeda. Nah teman-teman, jadi kenapa aku bahas protein treatment dan juga protein overload di video ini? Karena menurut aku dan sesuai pengamatan aku, itu ciri-ciri dari rambut yang protein overload atau kelebihan protein itu sama persis seperti rambut yang high porosity. Kalian bisa lihat ya, itu ciri-cirinya sama gitu loh, kayak sama persis. Dan ini tuh kayak membingungkan teman-teman, untuk aku sendiri itu cukup membingungkan. Kalian kayak kepikiran gak sih, kalian punya tipe rambut yang sama, jadi rambut yang high porosity dengan rambut yang protein overload itu sama, dan kalian kayak kepikiran, jadi rambut aku ini rambut yang high porosity atau protein overload? Dan aku sendiri kayak jujur aja masih bingung untuk membedakan antara high porosity dengan protein overload. Dan beberapa orang pun juga menyebutkan bahwa protein overload itu tidak ada gitu. Jadi kayak membingungkan banget. Tapi yang pasti dan yang jelas bahwa solusi untuk membuat rambut yang high porosity dan juga rambut yang protein overload untuk menyehatkannya atau mengembalikan rambut menjadi sehat itu sama. Kedua rambut ini sama-sama memerlukan moisture. Jadi solusinya adalah kalian fokuslah pada produk yang melembabkan rambut kalian. Jadi rambut yang high porosity ataupun rambut yang protein overload itu sama, yaitu moisture, moisture, dan moisture. Rambut kalian memerlukan moisture atau memerlukan produk-produk yang dapat melembabkan rambut kalian. Jadi kalau misalnya kalian bingung rambut kalian ini high porosity atau protein overload, ya intinya adalah kalian memerlukan moisture atau kelembapan di rambut kalian. Nah mungkin dari teman-teman yang penasaran juga tentang protein overload, mungkin aku bisa membuat atau buat video khusus tentang protein overload. Tapi jujur aja aku juga masih bingung ya tentang protein overload ini. Tapi kalau kalian memang pengen aku bikin video khusus tentang protein overload, ya nanti aku bisa research dan bisa belajar-belajar dulu tentang protein overload ini, dan nanti aku bisa bikinkan video khusus tentang protein overload. Nah sekarang untuk treatmentnya sudah, ciri-cirinya sudah. Yang terakhir adalah tentang styling, cara menstyling rambut yang high porosity.
Untuk teman-teman yang punya rambut yang high porosity itu cukup sulit diatur karena rambutnya itu kalau di styling cepet baliknya teman-teman. Misalnya kalian rambutnya itu mau dilurusin, jadi kalian lurusin rambutnya, setelah dilurusin itu cepet banget baliknya ke rambut keriting. Jadi kalau rambutnya dicatok ya bakal cepet balik ke rambut yang keriting. Dan kalaupun rambut kalian itu di styling, misalnya rambutnya di styling pakai produk kayak dibikin define gitu ya, curlingnya tuh dibikin yang kelihatan bagus, dan itu pun juga akan cepet balik ke rambut kalian yang normal. Misalnya rambutnya kayak gini, terus kalian styling supaya jadi kayak gini, itu bakal cepet balik ke rambut yang kayak gini lagi teman-teman. Karena memang rambut yang high porosity itu rambut yang memerlukan produk styling yang sangat kuat. Rumusnya masih sama, semakin tinggi porositas rambutmu, maka semakin kuat juga daya tahan produk styling yang kamu perlukan. Dan produk styling untuk rambut yang high porosity itu biasanya menggunakan label yang extra hold, yang super hold, yang super duper extra hold. Jadi intinya adalah rambut kalian memerlukan produk styling yang dia dapat menahan rambut kalian dengan sangat baik. Contoh produknya sendiri ini ya teman-teman ya. Ini beberapa produk-produk yang mungkin bisa kalian coba. Untuk aku sendiri masih sama, aku juga belum pernah coba produk-produk ini karena produk ini ngeholdnya itu sangat baik, dan untuk rambut yang low porosity seperti aku kurang cocok untuk menggunakan produk-produk ini. Jadi aku sendiri tidak pernah mencoba. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan tentang rambut yang hair porosity. Aku udah ngejelasin lengkap banget dan video ini panjang banget, sorry banget, tapi menurut aku ini penting untuk dibahas. Jadi ya videonya sangat panjang, dan aku udah bahas semuanya ya, dari tentang penjelasan porositas rambutnya sendiri, terus ciri-ciri rambut yang porositasnya tinggi seperti apa, treatmentnya apa, produk-produknya, semuanya udah aku bahas. Bahkan sampai protein overload pun juga udah aku bahas. So aku harap video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan kalau kalian semuanya yang rambutnya porositasnya tinggi dan udah nyoba semua treatment yang aku sebutkan ini dan tidak ada hasilnya di rambut kalian, please komen di bawah, kasih tahu aku, dan nanti aku akan belajar lebih giat lagi tentang permasalahan yang kalian punya. Kenapa kok yang aku sebutkan ini tidak ada hasilnya di rambut kalian? Nanti kita akan cari solusinya sama-sama. So ya teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton bahkan sampai di menit ini. Thank you so much. Dan aku rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.